Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit turab. Ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing ya meminum dari tempat minum kalian, ya, diminum, seekor anjing minum air dari tempat kita mengambil minuman, baik itu dalam timba ataupun bejana, maka kata Rasulullah falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Dalam riwayat Muslim Rasulullah menambahkan ulahunna biturab, maka dimulai ya salah satunya ataupun yang pertamanya dengan tanah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila seekor anjing minum dari bejana kita, dari tempat kita mengambil minuman, maka hendaknya kita mencucinya 7 kali dan kali pertama dengan tanah. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, syariat Islam ini min ladun hakimin khabir, ya, bahwasanya dari Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui segala sesuatu, ya, dan Allah sangat tahu ya apa saja dari makhluknya yang dapat memberikan mudarat kepada kita, sehingga Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ya cara-cara dalam syariat ini agar kita dapat terhindar dari ya mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh makhluk ciptaannya. Kemudian berkaitan dengan anjing, maka para ulama menyebutkan hukum memelihara anjing la li ajli saydin wala hirasatin wala masyiyah, ya, apabila tujuannya bukan untuk dipakai berburu, ya, ada anjing yang dipakai untuk berburu ataupun tidak dipakai untuk hirasah, untuk menjaga rumah ataupun kebun, wala lil masyiyah, ataupun tidak dipakai untuk mengembala domba, maka hukumnya haram. Ya, wasahibuhu athim, dan pelakunya orang yang memelihara anjing bukan untuk 3 tujuan ini, maka dia berdosa. Dan sampai para ulama menyebutkan ya setiap hari Allah akan memberikan dosa kepadanya, ya, au yanqusu ajruhu qirat, ya, pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. Apabila kita memelihara anjing kemudian tidak kita gunakan untuk berburu ataupun menjaga rumah ataupun mengembala domba, maka setiap hari Allah akan mencabut pahala dari kita sebesar qirat. Apa itu qirat? Ya, mithlu jabali Uhudin, yaitu sebesar gunung Uhud. Maka seseorang yang memelihara anjing yang tidak memiliki 3 tujuan ini, maka setiap harinya ya dia berdosa ataupun pahalanya dicabut sebesar 1 qirat. Ya, mungkin bahkan dalam setiap hari pun kita belum tentu mendapat 1 qirat. Namun sudah pasti apabila seseorang memelihara anjing dan tidak digunakan untuk 3 keperluan ini, maka dirinya telah berdosa sebesar 1 qirat. Ya, maka dari itu kita memperhatikan bagaimana di rumah kita, dan insya-Allah kita tidak memiliki anjing. Adapun jika kita punya, maka kita gunakan untuk 3 hal ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang pertama Syekh menyebutkan najasatul kalbi wa kadza jami'u ajza'i badanihi najasah wa jami'u fadalatihi najasah, bahwasanya anjing itu bernajis. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kalb, yaitu dengan alif dan lam, ini namanya lamul istighraq, artinya mencakup semua jenis anjing. Ya, jadi semua jenis anjing itu bernajis. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya ya ketika seekor anjing itu menjilat ataupun meminum dari bejana kita, maka hendaknya kita mencucinya. Sehingga sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam Malik dan Imam Daud Al-Dhahiri rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah, mereka mengatakan bahwasanya yang najis dari anjing hanyalah lidah dan air liurnya saja. Ya.
air liur anjing dan lidahnya saja yang bernajis. Adapun badan ataupun bulunya ya maka itu tidak bernajis, kotorannya juga demikian tidak bernajis. Namun jumhur ulama mengatakan ya bahwasanya anjing itu seluruhnya bernajis. Ya, baik air liurnya, lidahnya, ya semuanya, apalagi kotorannya. Mengapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ludahnya saja, apabila seekor anjing meminum dari tempat minum kita, maka kita harus mencucinya 7 kali. Pertamanya dengan tanah, maka min babil aula, maka lebih utama jika seandainya liurnya saja demikian, maka kotoran dan kencingnya jauh lebih buruk ya, maka tentunya juga harus dicuci dengan hal yang sama, bahkan lebih bernajis lagi. Kemudian poin kedua, anna najasatahu najasatun mughalladhah fahiya aghladun najasat. Bahwasanya ya najis dari seekor anjing ialah najis yang paling berat sekali. Ya, najis yang paling berat. Kita pernah menyebutkan bahwasanya najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah, najis yang paling berat yaitu najisnya anjing. Kemudian najasatun mukhaffafah, najis yang ringan yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu dari ibunya. Kemudian al-baqiyatun najasah. Ya, maka selain dari 2 ini, selain anjing dan kencingnya bayi laki-laki, maka dinamakan najasah mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Maka selain 2 ini namanya najis sedang. Adapun sebagian ulama mereka juga memasukkan babi sebagai kias dari anjing. Artinya jika seandainya anjing kita mencuci najisnya dengan 7 kali, pertamanya dengan tanah, maka babi juga demikian. Namun jumhur mengatakan tidak, karena sesungguhnya yang ada pada nas hadis hanyalah anjing. Maka babi najisnya ialah najis yang sedang, tidak berat, tidak sama seperti anjing. Kemudian poin berikutnya, annahu la yakfi li izalati najasatihi wa taharah minha illa 7 ghasalat. Bahwasanya ketika seekor anjing ya menjilat di suatu tempat, maka tidak cukup menyucikannya dengan mencucinya saja, kecuali sampai 7 kali. Ya, misalkan kita melihat kotoran anjing kemudian kita mencucinya dan hilang kotorannya, maka itu tidak cukup sampai kita mencucinya 7 kali. Wa idza walagha fil ina'i fala yakfi mu'alajatu su'rihi bitathhiri bal labudda min iraqatihi thumma ghasal ina' ba'dahu 7 dahun nabi turab. Ya, maka apabila yang dijilat oleh anjing ialah tempat makan kita dan ada isinya, maka seluruh isinya harus dibuang. Ya, seekor anjing kita masukkan air ke dalam timba misalkan, kemudian datang seekor anjing minum darinya, maka airnya harus kita buang. Kemudian timbanya kita cuci sebanyak 7 kali, ulahunna biturab. Yang pertamanya ya kita campur dengan tanah. Kemudian poin berikutnya, ta'ayyanut turab fala yajuzu ghairuhu minal muzilati wal mutahhirat li umurin. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tidak boleh menggunakan hal lain selain tanah. Kita sekarang punya sunlight misalkan, mungkin menurut kita lebih luar biasa dalam membersihkan, ataupun punya sabun dan seterusnya, maka sebagian ulama jumhur mengatakan bahwasanya tetap tidak boleh menggunakan selain daripada tanah. Mengapa? Pertama, yahsulu bit-turabi min inqa'i ma la yahsulu bi ghairihi minal muzilati wal mutahhirat. Pertama, bahwasanya kebersihan yang dihasilkan oleh tanah ialah kebersihan yang tidak dapat dicapai oleh zat-zat lain yang mampu membersihkan. Kemudian dhahara fil buhuthil ilmiyah annahu yahsulu minat turabi khassatan inqa'un li hadhihi an-najasah la yahsulu min ghairihi, wa hadha ihdal mu'jizatil ilmiyah li hadhihi syari'atil muhammadiyyah allati lam yantiq sahibuha 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Kemudian poin berikutnya, mengapa harus menggunakan tanah? Disebutkan bahwasanya sekarang sudah ditemukan dan diketahui dalam ilmu kedokteran modern bahwasanya seekor anjing dalam ludahnya itu memiliki mikroba ataupun sejenis bakteri khusus yang tidak akan bersih melainkan apabila menggunakan tanah. Ya, dan ini merupakan mukjizat di antara mukjizat syariat Islam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan jauh-jauh hari dan sekarang baru ditemukan alasannya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang la yantiqu anil hawa, yang tidak berkata sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semuanya adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Maka di antara mukjizat Islam, ya, orang Islam sudah paham, ya, sudah tahu cara membersihkan najis dari seekor anjing, ya, 1500 tahun yang lalu, sebelum ilmu kedokteran modern memberitahu kita bahwasanya, ya, mikroba ataupun bakteri dari anjing itu hanya dapat dibersihkan dengan tanah. Maka banyak sekali kita perhatikan, ya, mukjizat dari syariat Islam ini, di antaranya yaitu dengan najisnya anjing ini dan cara membersihkannya. Kemudian pula seekor lalat, ya, kata Rasulullah, idza waqa'ad dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman kita, maka Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk membuang minuman semuanya, karena itu merupakan bagian daripada israf, ya, membuang-buang ataupun tabdzir, ya, mubadir. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuang-buang makanan ataupun mubadir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyuruh kita untuk membuang lalat langsung kita buang, tapi Rasulullah mengatakan falyaghmishu, apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman kita, maka hendaknya kita mencelupkannya sampai dia tenggelam, kemudian baru kita mengambil jasadnya kita buang. Mengapa? Kata Rasulullah, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari dawaan, karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat itu terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Maka ketika sayap lalat jatuh ataupun lalat jatuh dalam minuman kita, kita tidak tahu sayap mana yang menyentuh minuman kita, apakah itu sayap yang merupakan penyakit ataupun sayap yang merupakan obat, sehingga kita masukkan kedua-duanya sehingga obat dan penyakit bercampur, artinya tidak terjadi apa-apa. Maka ketika mendengar hadis ini, jika kita bukan orang yang beriman, maka kita akan tertawa. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menyeru hal demikian? Tentunya hal yang sangat lucu sekali. Ya, namun ternyata ilmu kedokteran pun telah membuktikan bahwasanya pada sayap lalat itu terdapat penyakit, ya, yang dia gunakan untuk melawan musuhnya apabila dia diserang. Kemudian di sayap yang lain pun dia memiliki antibodi. Sehingga benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya apabila jatuh seekor lalat ke dalam minuman kita, maka hendaknya kita menenggelamkannya, karena salah satu sayapnya penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, kemudian bagaimana cara kita menggunakan tanah, ya, ketika kita ingin membersihkan, ya, najis dari seekor anjing tadi yang terkena di, ya, salah satu bejana di antara bejana-bejana di rumah kita. Maka Syekh menyebutkan isti'malut turab yajuzu bi an yatrah al-ma' 'ala at-turab aw at-turab 'ala al-ma' aw an yu'khadhu at-turab mukhallat bil ma' fayaghsilu bihi al-mahal, wa amma mashu mawdi'un najasah bit-turab fala yujzi. Maka caranya, ya, bisa jadi kita mengambil tanah, kita letakkan tanah di tempat yang terkena najis, kemudian kita tambahkan air di atas tanah dan kita cuci. Atau kita letakkan air dulu, kemudian kita masukkan tanah, kemudian kita cuci dengan tanah tersebut dan dihitung satu kali. Ya. Atau kita mengambil tanah yang memang sudah basah. Ya, kita pergi ke samping sungai, misalkan kita dapatkan tanah yang sudah basah dan kita ambil tanahnya dan kita bersihkan, maka itu boleh. Adapun kita mengambil tanah saja, kemudian kita gosok dengan tanah, kemudian kita buang tanahnya, kemudian baru masukkan air, maka ini tidak boleh.
Ya, kita masukkan tanah, kita masukkan air setelah itu, kemudian bersihkan tempatnya ya dengan tanah yang bercampur dengan air, itu dibolehkan. Ataupun kita masukkan air dulu, kemudian kita masukkan tanah, itu pun dibolehkan. Ya, ataupun kita mengambil tanah yang basah sehingga kita bersihkan tempat yang terkena najis. Adapun mengambil tanah saja kemudian membersihkannya dengan tanah lantas kita membuangnya kemudian baru dicuci dengan air, maka ini tidak boleh. Ya. Kemudian poin berikutnya, Syekh menyebutkan zahirul hadis annahu amun fi jami'il kilab wa huwa qaulul jumhur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua jenis anjing itu bernajis, semuanya, dan ini perkataan jumhur. Walakin qala al-ba'd al-ulama innal kalb al-ma'dhun fihi lis-saydi wal-harthi wal-mashiyati mustasnan min hadha al-umum. وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها فالمشقة تجلب التيسير. Namun sebagian ulama mengatakan ya, najis ini tidak berlaku pada anjing-anjing yang diperbolehkan tadi. Kita sebutkan ada 3 jenis anjing yang diperbolehkan kita untuk memeliharanya. Pertama, anjing yang kita gunakan untuk berburu. Kemudian anjing yang kita gunakan untuk menjaga kebun ataupun menjaga rumah kita. Kemudian anjing yang kita gunakan untuk mengembala domba ataupun sapi kita. Maka para ulama menyebutkan 3 jenis anjing ini tidak termasuk dalam hadis ini. Mengapa? Karena 3 jenis anjing ini ya, itu berada di sekitar kita hampir setiap hari. Dan apabila berlaku hadis ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mencuci semua hal yang terkena najis dari seekor anjing, dan itu akan menyulitkan kita. Dan ulama menyebutkan bahwasanya kaidah Islamiyah itu, usul fiqh mengatakan fal masyaqqah tajlibut taisir. Setiap kesulitan itu akan membawa kemudahan. Maka ketika seseorang merasa sulit ya, dengan seringnya dia bermuamalah dengan anjingnya sehingga harus mencuci sebanyak 7 kali setiap hari, maka anjing yang diperbolehkan ini ya dikecualikan. Itu pun perkataan sebagian ulama, namun jumhur mengatakan semua jenis anjing juga memiliki hukum yang sama, baik itu anjing yang diperbolehkan ataupun tidak. Wallahu taala a'lam bissawab.